Pernah kepikiran nggak sih di mana sebenarnya batas antara keadilan dan balas dendam? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa dramatis tentang kesetiaan, intrik, dan janji dari karya klasik 1001 Malam. Jadi, cerita kita ini dimulai dengan sebuah misteri besar. Bayangkan, sudah 30 hari berlalu, dan seorang kepercayaan istana tiba-tiba saja lenyap tanpa jejak. Pertanyaan inilah yang menggema di seluruh penjuru istana Khalifah yang agung, Harun ar-Rasyid. Semua orang bertanya-tanya, kemana perginya Ali Nuruddin? Di tengah kebingungan itu, ada seorang perempuan bernama Anis Al-Jalis yang terus menangis. Dan dari syair pilu yang ia lantunkan, kita bisa merasakan betapa dalam hubungannya dengan pria yang hilang ini. Tapi ternyata kesedihannya itu bukan cuma soal cinta yang hilang. Oh bukan, ini lebih dalam dari itu. Tangisannya adalah pengingat akan sebuah janji yang mungkin sudah dilupakan oleh orang paling berkuasa di negeri itu. Dia pun memberanikan diri bersujud di hadapan sang khalifah. Ia mengingatkan bahwa dirinya lah hadiah dari Ali Nuruddin, dan ada janji bahwa khalifah akan mengirimnya kembali kepada Ali dengan penuh kehormatan. Permohonannya sebenarnya sederhana banget. Dia bilang, saya sudah sebulan di sini, terpisah dari Ali. Saya nggak bisa tenang, nggak bisa tidur nyenyak. Sebuah permintaan yang tulus dari hati. Mendengar kata-kata itu, hati khalifah pun tergerak. Rasa khawatirnya langsung berubah jadi amarah. Tanpa buang waktu, dia langsung memanggil wazir kepercayaannya. Pesan khalifah kepada wazirnya, Ja'far al-Barmaki, itu sangat jelas dan mengerikan. Intinya, kalau sampai Ali celaka, siapapun pelakunya akan dieksekusi. Tidak peduli sedekat apapun hubungan orang itu dengan sang khalifah. Jadi, perintahnya sudah final. Berangkat ke Basrah. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ali Nuruddin dan raja di kota itu. Lalu segera kembali dan laporkan semuanya. Dan benar saja, begitu Ja'far tiba di Basrah, dia menemukan sesuatu yang menegaskan ketakutan terburuk khalifah. Semuanya ternyata benar-benar kacau. Setelah bertanya ke penduduk setempat, terungkaplah kebenarannya. Ali Nuruddin ternyata telah menjadi korban kelicikan Raja Muhammad dan wazirnya yang jahat, Al-Mu'in bin Sawi. Dia dipenjara tanpa salah. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa cepatnya roda takdir berputar. Dengan mandat penuh dari khalifah, Ja'far langsung membalikan keadaan. Raja dan wazir yang tadinya berkuasa, ditangkap. Ali Nuruddin yang tadinya dipenjara, dibebaskan dan, yang lebih hebat lagi, langsung diangkat jadi raja baru di Basrah. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Justru ujian terbesar bagi Ali Nuruddin baru akan dimulai saat ia kembali ke ibu kota, Baghdad. Meskipun sekarang dia sudah jadi raja, Ali tetap merasa perlu untuk menghadap khalifah. Jadi seluruh rombongan, termasuk musuh bebuyutannya, Wazir Al-Mu'in yang kini jadi tawanan, kembali ke istana utama. Setibanya di sana, khalifah yang sudah sangat murka langsung memberikan pedang kepada Ali. Perintahnya singkat dan padat. Ini, eksekusi orang yang sudah menzolimimu, sekarang juga. Tapi coba tebak, saat Ali mendekat untuk melaksanakan perintah itu, musuhnya sama sekali tidak memohon ampun. Malah, dia melontarkan sebuah tantangan yang sangat filosofis, seolah berkata, "Aku jahat karena itulah sifatku. Sekarang tunjukkan, apa sifat aslimu?" Dan di momen yang sangat genting inilah, Ali Nuruddin membuat sebuah pilihan besar. Di saat dia punya kesempatan emas untuk balas dendam, dia justru melemparkan pedangnya. Dia memilih belas kasihan. Dia bilang ke khalifah, "Dia memang menipuku, tapi aku tidak sanggup membunuhnya." Ali mungkin menunjukkan belas kasihan, tapi khalifah tidak. Keadilan negara harus ditegakkan. Sang khalifah langsung memerintahkan Al-Gojonya dan wazir licik itu pun dieksekusi saat itu juga. Khalifah ternyata sangat terkesan dengan kebesaran hati Ali. Sebagai hadiah, dia menawari Ali apapun yang diinginkannya, apa saja. Dan disinilah Ali membuat pilihan yang paling mengejutkan. Dia menolak tahta dan kekuasaan sebagai raja. Permintaannya cuma satu, kehormatan untuk bisa selalu berada di dekat sang khalifah. Pilihan ini benar-benar menunjukkan apa yang paling penting baginya. Dan hadiah yang dia dapatkan pun jauh lebih berharga daripada kerajaan. Dia mendapatkan istana di ibu kota, bersatu lagi dengan Anis Al-Jalis, dan yang terpenting, menjadi sahabat dekat khalifah.
Dan begitulah sang pencerita, Syahrazad, menutup kisahnya. Sebuah pengingat bahwa semua drama yang baru saja kita saksikan ini sebenarnya adalah cerita yang ia tuturkan kepada seorang raja demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang masih relevan sampai sekarang. Ali memilih pengampunan pribadi, sementara Khalifah memilih keadilan negara yang tegas. Jadi, menurut Anda, yang mana keadilan yang sesungguhnya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.